Langsung mawon nggih dimulai delok wae jen cepet bar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya bangga-banggakan rekan-rekan Bendahara Bos. Langsung saja pada penyampaian materi. Yang pertama ini saya share screen. Nah, terlihat nggih. Nah, ini ada SD-SD yang masih memiliki saldo yang cukup lumayan, bisa langsung digunakan untuk belanja di bulan Juli. Bila yang mengalami perubahan kepala sekolah untuk segera mengubah CMS-nya, terutama di akun eksekutor. Nah, untuk pembukaan itu mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai caranya atau bagaimana atau berkas-berkasnya. Halo, monggo. Berarti untuk penggantian akun CMS tidak ada kendala nggih? Kalau tidak ada infonya Mas. Pripun, Pak? Ya, artinya surat perintah tugas itu yang beredar berarti yang pakai itu gitu. Belum ada SK penugasan yang SK istilahnya kepala SK sekolah resmi itu. dari bupati belum ada. Tapi SK daripada Dinas Pendidikan itu sudah cukup kuat untuk menggantikan akun eksekutor. Sementara ini memang harus ke Bank Jateng ya. Kalau untuk penggantian eksekutor, apa bisa dilayani via grup atau gimana? Kalau penggantian akun eksekutor, coba nanti WA di grup. Kalau tidak bisa ya berarti harus ke Bank Jateng. Gitu. Okay. Sampai situ mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, kalau tidak ada, ini kita lanjut ke berikutnya. Ini saya share screen. Nah, sudah terlihat ya? Sesuai juknis BOS yang terbaru. Juknis BOS yang terbaru. Sekolah harus membeli buku sebanyak 10%. Minimal 10%. Nah, ini sudah saya buatkan presentasinya. Nanti saya share. Nah, jadi agak mumetnya ini adalah ada peraturan di tengah jalan. Jadi panjenengan harus menyesuaikan buku ini nanti. Ini nanti itu diubah di anggaran perubahan. Ini dari Mbak Dekan. Ini sudah saya contohkan. Bila juknis anggarannya ini sekitar 11 juta. Kalau 10% itu 11.446. Nah, kemarin RKA bukunya baru 3 juta. 3 juta itu presentasinya 3%. Masih kurang 8 juta. Dan seterusnya ini. Nah, untuk SD-SD yang sudah regroup aman. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Monggo, ada yang mau ditanyakan Pak Nanang? Biasanya tanya ya. Wes takok wae. Jadi jenengan yang pertama nggih engkreng-engkrengan. Jadi sisa dana di triwulan 2 atau di tahap 2, di tahap 2 itu nanti dikurangi kekurangannya panjenengan ini. Nah, nanti ada misal belanja modal yang belum terrealisasi mau diganti buku, monggo, mau ngubah sembarang kalir terserah panjenengan. Itu yang pertama sesuai juknis buku harus 10%. Baik swasta maupun negeri. Kalau negeri mungkin negeri dan swasta perlakuan sama. Cuma saya belum tahu untuk
datanya dari sekolah swasta. Yang ini saya tahu hanya di sekolah negeri. Jadi saya buatkan presentasinya ini, nanti untuk sekolah swasta bisa mengikuti aturan sesuai juknis yang berlaku. Sampai di sini. Terus yang kedua ada tambahan lagi. Nih. Nah, terlihat ya, yaitu berkenaan dengan honor. Nah, ini saya kemarin sudah menghitung, yang menghitung panjenengan jumlah presentasi honor di tahap 2. Jadi sesuai juknis yang berlaku, honor tidak boleh melebihi 20%. Nah, kita nanti kan mengubahnya di anggaran perubahan. Jadi untuk mengakali, ini saya buatkan semacam simulasi. Nah, ini saya contohkan. Misal SD Banyurep sebelum perubahan mate yang saat ini yang berlaku, dia itu untuk tahap 2 honor habis 15 juta. 15 juta dikalikan pagunya 60 juta sekian ini, itu presentasi honornya 25 juta. Tiap bulan dia itu realisasi honor 2.500.000. Kalau ini direalisasikan pasti lebih dari 25%. Nah, ini seharusnya bila 20% dalam tahap 2 itu habisnya sekitar 12.054.000 sekian ini. Jadi tiap bulan dia itu amannya mengeluarkan honor 2 juta. Walaupun di Arkas itu masih 2.500.000, tapi dibayarkan saja 2 juta. Ini cara untuk mengakali. Biar nanti seketika perubahan, misal Juli, Agustus masih, misal dihonorkan masih 500.000 di Arkas. Biar nanti di September, Oktober, November, Desember itu tidak langsung jeglek full. Sampai di sini apa yang saya sampaikan paham atau tidak? Mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi misal SD A menganggarkan PTK-nya itu A-nya katakanlah 1 juta. 1 juta dikali 6 bulan ternyata lebih dari 20%. Walaupun di Arkasnya itu dianggarkan 20 juta, saran ini alangkah lebih baiknya seketika transfer diturunkan, nanti sisa keuangan atau sisa anggaran ini diubah di anggaran perubahan, nanti dialokasikan ke anggaran yang lain, misal anggaran buku atau barjas atau modal lainnya. Itu terserah panjenengan. Kita mengakal dulu honor agar honor presentasi honor di tahap 2 ini tidak lebih dari 20%. Gitu. Terus ada juga tambahan untuk SD yang direkrup. Jadi per Juli sudah tidak boleh transaksi. Jadi akhir Juni kemarin itu sudah off, sudah selesai semua. Administrasi diselesaikan. Untuk Juli berarti ditanggung SD yang baru, SD yang gendong katakanlah. Jadi kebutuhan Juli digendong. Misal listrik, yang banyak perdebatan kadang listrik. Listrik kan pakai dulu baru pakai. Jadi misal SD Dedirjo 01, ya contohkan. Listrik bulan Juni ya memang harus kami tanggung. Kalau Juli ditanggung SD yang baru karena sudah tidak ada uang secara Arkas gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan baik listrik wifi seperti itu. Listrik wifi kan pakai dulu baru bayar. Berarti tagihan bulan Juli adalah atas pemakaian dasar Juni. Nah, di bulan Juni SD yang direkrut kan masih ada. Jadi harus berkewajiban bayar yang Juli.
Logikanya berpikir seperti itu. Tapi ini hanya sekedar saran kalau mau disesuaikan yang lebih enak atau lebih bagaimana itu terserah bendahara dan kepala sekolah serta rekan-rekan guru yang lainnya. Dua saja yang ingin saya sampaikan yaitu mengenai honor, caranya seperti itu dan modal buku. Modal buku itu wajib. Jadi kita itu harus tinggi engkreng-engkrengan. Kemarin kan sudah pada membuat engkreng-engkrengan. Engkrengan yang honor ini berapa yang kelebihan itu. Jadi saran saya seperti tadi yang saya simulasikan di SD Banyurep ini, pada saat ini itu setiap bulan dia itu mengeluarkan 2.500.000. Nah, Jen nanti selama 1 semester ini dalam penganggaran itu tidak jeglek, ya enaknya dari sekarang itu dipangkas. Katakanlah setiap bulannya 2 juta. Jadi nanti uang kelebihan nanti itu dianggarkan untuk kegiatan yang lain. Ini saran. Tapi kalau itu membingungkan panjenengan, ya dijalankan sesuai yang sudah berlangsung ya monggo. Tapi nanti di bulan September, Oktober, November, Desember harus dipangkas secara arkas. Karena melebihi 20% bila dilanjutkan. Dan juga memangkas kegiatan lain untuk buku. Gitu. Monggo ada yang mau ditanyakan? Ini hanya Zoom sederhana saja, Zoom santai untuk menambah wawasan panjenengan agar nanti tidak bingung dalam pelaksanaan realisasi tahap 2. Insya Allah tahap 2 nanti biasanya seperti tahun-tahun kemarin cairnya di bulan Agustus. Monggo ada yang ditanyakan? Tanya Mas. Nggih, monggo Mbak Putut. Yang buku tadi loh Mas. Saya tadi kurangnya berapa Mas? Sebentar, nanti saya share. Mbak, sebentar. Itu nanti kekurangannya itu dirubah, diambil pas September gitu Mas. Maksudnya Mas. Jadi Oh gini, saya tak jelaskan mekanisme perubahan anggaran ya. Perubahan anggaran itu bisa dilakukan ketika menutup BKU bulan Agustus untuk membuka BKU bulan September. Kita harus melakukan yang namanya perubahan. Itu. Jadi nanti setelah tutup BKU bulan Agustus, nanti kita insya Allah nanti saya usul dengan pimpinan untuk diadakan pertemuan saja agar panjenengan sedaya tidak bingung. Lah ini untuk SD Peganda 02 itu kekurangannya masih banyak Mbak Putut, 6.500.000, 1.100. Nanti saya bagikan ini. oh iya Mas. Jadi gimana? Maksudnya yang ditujukan untuk beli buku yang mana kan kemarin kayak di-share banyak buku ya Mas. Mas Andreas kemarin gitu loh. Untuk buku berarti Yang dibeli yang diutamakan itu yang mana? Dibeli sekarang yang diutamakan sekarang kan misal ada coding. Yang baru tren Mbak, yang sesuai kebutuhan saja, jangan beli buku yang sudah intinya kayak ada luar song, jangan. Jadi nanti tidak ada gunanya. Beli yang buku yang sesuai CP dan arahan kementerian untuk saat ini gitu. Buku itu dibagi 2, bisa buku berbentuk teks dan non teks. Di Juknis berbunyi seperti itu. Buku non teks itu biasanya buku digital itu loh Mbak. Tapi harus memiliki alat untuk membacanya, misal laptop atau mungkin siswa pakai tablet dan lain sebagainya untuk membacanya. Bukunya non fisik. Seperti itu Mbak Putut. Mungkin ada yang mau ditanyakan lain? Ya, nanti. Iya Mas, nanti tanya lagi. Makasih. Jadi jenengan ini sementara ngengkreng-ngengkrengi. Honor kita dadekno piro ya agak mumet. Mumetnya di situ karena dibebankan buku harus 10%. Kemarin itu mohon maaf juga katanya mau pergeseran ternyata tidak jadi, nanti diubah sekalian pada saat perubahan anggaran. Jadi mengubah modal dan mengubah honor semua kita lakukan di anggaran perubahan di bulan September. Gitu.
Iya Mas, makasih. Monggo ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada ini ya cepat selesai berarti. Sekalian Mas Bos, Monggo Pak Nanang. ya itu apa kaitannya dengan buku mungkin kelewatan, saya yang kelewatan mungkin ya, atau ada daftar buku yang bisa dipakai untuk buat itu tadi engrengan beli buku. Oh, kalau engrengan beli buku ya, ya mungkin nanti saya tanyakan ke K3S mungkin ada daftar bukunya atau bagaimana. Kan tinggal panjenengan mau membeli apa, mau disesuaikan saja dengan kebutuhan. Kalau Oke. merujuk kebijakan-kebijakan pimpinan yang dulu terkhusus loh ya, terkhusus untuk SD Jenggolo karena SD kecil itu dibebaskan. Tapi tergantung nanti, tetap SD Jenggolo ini ditekan harus tetap 10% atau tidak, nanti saya coba tanyakan dengan yang ada di dinas. Nah, siap ditunggu informasinya. Monggo ada yang mau ditanyakan lagi untuk rekan-rekan sekalian. Jadi yang pertama itu mau ngengkreng-ngengkrengi honore piro apike secara arkas. Terus yang kedua jenengan ngengkreng-ngengkrengi pembelian buku di sing tak geser iki gitu. Memang enak lebih cepatnya langsung dieksekusi di arkas. Jadi kelihatan kalau engkreng-engkrengan itu mungkin apa nanti panjenengan bingung. Bingungnya yaitu mau di arkas tak anggarno 500 tak transfer 300. Kalau langsung dieksekusi di arkas kan sama, BKU dan arkasnya itu BKU dan transfernya itu sama. Gitu. Monggo ada yang mau ditanyakan? Terus terkait SD yang regroup, tetap nanti ada kewajiban mengembalikan dana ke kas negara. Tapi mekanismenya bagaimana nanti mengikuti regulasi dari Disdik. Karena melihat tahun-tahun kemarin mungkin kawasannya Pak Nanang itu ada SD Jatiurip itu mengembalikan ke kas negara. Tahap 2 nanti insya Allah pasti masih cair, tapi tidak boleh digunakan. Dan harus dikembalikan ke kas negara. Kalau merujuk pengalaman tahun-tahun yang dulu seperti itu. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Monggo, biasanya iku sing takok beruh iku banyak pertanyaan biasanya Pak Aan, Mbak Nini, Mbak Galih, terus Mbak Anita, ini terus Mbak Atin. Monggo ada pertanyaan atau tidak? Monggo. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tunggu 5 menit ya. Kalau 5 menit tidak ada pertanyaan, berarti kita cukupi sekian Zoom-nya. Pak Aan niku mulo ndongakno iku, Bang. Pak Ani super. Ini tadi hanya sekilas saran nggih. Tapi untuk pelaksanaan monggo terserah panjenengan. Masalah terkait tadi honor, misal SD yang melebihi itu mau ditransfer sesuai yang ada di BKU monggo, mau langsung dipangkas gampang diirit-irit ya monggo. Nah, ini nanti saya bagikan ini. Oke, selamat siang, Bu.
Oke, Pak Mohon An. maaf baru bisa bergabung. Ya, ada yang mau ditanyakan? Wah, ini banyak, Gus. Tapi Mong- mungkin tadi sudah disampaikan suhu, tapi alangkah lebih baiknya supaya saya tidak tersesat. Saya mau tanya, Bu. Monggo. Oke. Untuk yang pertama, untuk anggaran bulan Juli. Bulan Juli itu kan belum cair untuk tahap 2 ini. Tetapi di SD saya itu masih ada anggaran. Apakah anggaran tersebut bisa dieksekusi untuk tahap 2? Contohnya bayar listrik, bayar koran, dan mungkin bayar internet juga seperti itu. Ya, Terus bisa. ini tadi yang kedua ini saya melihat apa itu kolom-kolom untuk SD Penambuhan itu buku ya, Bu ya. Tolong yang SD Penambuhan itu. Yang buku tadi. Itu kan baru 1% atau berapa? Itu memang untuk tahap 2 nanti apakah wajib beli lagi yang kurangannya 9% atau berapa atau seperti apa, Bu? Terima kasih. Nah, itu oke. Terima kasih, Bu. Oke, tak jawab terbalik ya, dari nomor 2 dulu. Yang bicara ini Juknis, Pak An, bukan saya. Dan juga pimpinan yang ada di Dinas Pendidikan. Jadi terkait untuk pelaksanaan buku atau pembelian buku itu anggarannya itu 10% dari akumulasi 1 tahun. 1 tahun jenengan itu anggarannya 156.800. Dikali 10% itu 15.680. Kemarin pembelian buku secara by data Arkas baru 1.674. Itu hanya 1%. Dan kekurangannya masih sekian ini. Jadi ini harus dilaksanakan nanti ketika anggaran perubahan. Mlake niki wau tak sanjangke Paan nggih engkreng-engkrengan sik endi iki sing tak longi, endi sing tak ijekno, seperti itu. Terus menjawab pertanyaan yang nomor 1. Nah, di sini itu masih ada banyak SD yang memiliki saldo. Ini SD Nambuan itu masih 7 juta. Monggo ini langsung digunakan untuk realisasi di bulan Juli, pemenuhan kebutuhan di bulan Juli. Misal pembayaran listrik, bayar wifi dan berjas lainnya. Karena di SD Nambuan juga mengalami perubahan kepala sekolah, alangkah baiknya untuk bertanya di grup CMS untuk penggantian akun eksekutor. Karena sudah by data baik secara kepegawaian sudah mengeluarkan, yaitu pada instansi kita Dinas Pendidikan sudah mengeluarkan surat tugas bahwasanya sebelumnya SD Penambuhan itu kepala sekolahnya Bapak Karnoto, sekarang diganti dengan Bapak Gunarso. Nanti kalaupun tidak diubah, by datanya kan lucu. Mosok Bapak Karnoto sudah pindah kok masih transaksi, seperti itu. Itu Pak An. Mungkin ada yang mau lain ditanyakan? Oke, Bu. Terima kasih. Kemarin ya belum sempat ke BPD ganti Nggih. eksekutor, tapi sudah melakukan beberapa transaksi. Nanti coba saya tak konsul sama BPD, Bu. Siap. Itu. Terima kasih. Oke, oke. Oke. Monggo ada yang mau ditanyakan lagi. Biasanya iki lho. SD Banyu Urip, biasanya banyak pertanyaan. Monggo. Atau Mbak Anita ini suka bubuk. Halo. Monggo. Mas Andreas tanya. Ini kilo masuk. Ya, Mbak. Berarti itu nanti anggaran perubahan semua SD wajib membeli buku 10% ya di tahun ini ya? Wajib. Itu instruksi dari Juknis. Bukan saya loh ya, tapi sesuai dari Juknis. Iya, tahu. Juknis bos yang 10%. terbaru.
Terus yang seumpama buku siswa itu sudah genep, sudah mencukupi, berarti yang dibeli buku perpus gitu. Buku referensi atau ini kan ada buku yang baru sesuai dari apa Permendikbud yang terbaru, kurikulum itu kan menyangkutkan buku coding, yaitu dicukupi dulu. Nanti kalau sudah tercukupi buku referensi perpus atau dibolak-balik, intinya terserah panjenengan. Yang penting 10% ini harus tercukupi gitu. Berarti ini ada buku yang baru yang kurikulum deep learning itu. Ya harusnya ada. Oh. Nanti tolong di-share itu. Wah, nanti tak tanyakan nanti. dulu sama yang kan kita harus punya pegangan lah yang mau dibeli buku-buku itu buku apa gitu ya yang untuk siswa itu. Nah, buku yang terbaru itu tadi. Oke. Ya nanti saya tanyakan buku-buku apa saja yang harus dipenuhi. Baik. Soalnya yang kemarin kan ada beberapa buku yang hanya ada buku guru saja tapi tidak ada buku siswa itu. Betul. Ya. Mungkin yang terbaru ini ada buku siswa jadi bisa beli. Kalau yang sudah terpenuhi kan nggak usah bisa dibuat membeli buku yang lain. Buku siswa yang kemarin belum ada. Oke. Seperti seni musik kemarin kan cuma adanya buku guru. Ya itu aja, makasih Mas. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo ada yang mau ditanyakan lain? Mungkin Pak An tadi yang ikut di kecamatan bisa menambahi kalau ada mengenai buku yang terbaru. Sementara belum ada yang dapat disampaikan. Oke. Nanti semoga kita ada waktu lagi untuk Zoom lebih dekat Oke. Untuk KKA dan PM-nya ini loh. Ya, insya Allah nanti saya kumpulkan, saya mencoba untuk mengumpulkan buku-buku mate daftar buku, nanti bisa sebagai bahan referensi panjenengan semua. Gitu. Monggo ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita cukupi. Monggo. Mbak Atin ada pertanyaan atau tidak? Biasanya ini banyak pertanyaan. Ini Mas, pikir ya. Untuk buku sama. Buku itu kan tak anggarkan memang di tahap 2 ini di bulan Agustus. Betul. Karena memang tahun lalu sudah terpenuhi semua buku siswa, maka kemarin saya menganggarkan buku referensi. Ceritanya gitu. Betul. Nah, misalkan ini kan masih belum mencukupi 10%. Saya masih 3%, itu 6 juta kurang 13 juta. Misalkan nanti saya ingin membeli buku yang sekarang itu kan KKA itu Thomas. Betul. Untuk kelas 5 dan kelas 6 yang jumlahnya kan lumayan banyak. Yang buku referensi kemarin itu misalkan tak ubah semua jadi KKA bisa ya? Bisa Mbak, kan ada momennya untuk mengubah semua kegiatan itu di bulan September. Makanya tadi saya sebutkan di awal tadi untuk honor. Untuk honor tadi misal di Arkas dianggarkan 500. Kalau 500 dibayarkan semua itu melebihi 20%. Jadi alangkah baiknya dari sekarang itu dilongi. Mati dilongi secara transfer nanti di BKU, di SPJ kan juga seperti yang kita transfer gitu. Jadi nanti ketika di bulan September tidak jeglek gitu. Iya, perubahan untuk bulan September itu bisa perubahan model buku kan ya berarti? Bisa, mengubah semua kegiatan bisa. Namanya anggaran perubahan ya bisa mengubah semua. Berjas semua bisa diubah. Kalau dulu kan naik model nggak bisa toh Mas? Oh dulu kan tidak ada perubahan yang signifikan. Dalam artian buku tidak ada perubahan. Kalau ini kan kita di tengah jalan diturunkan Juknisbos yang terbaru, yaitu harus memenuhi buku sebanyak 10%. Dan harus kita laksanakan. Dan juga honor yang dulunya di SD negeri itu 40%, sekarang diturunkan menjadi 20%. Kalau di SD swasta 50%, sekarang diturunkan menjadi
40%. Gitu. Nggih, siap. Berarti bisa diubah, belanja modal juga bisa diubah nggih. Bisa semua. Itu mate tergantung jenengan nanti rembukan dengan mungkin kepala sekolah yang baru gitu. Oh ya, siap. Oke, Mas, terima kasih. Oke. Monggo, Mbak Sophie biasanya ki bingung takok Mbak, monggo. Halo Mbak Sophie, biasanya banyak pertanyaan. Mbak Anita, biasanya itu ada pertanyaan. Anita tanya di chat itu Mas. Gimana? Mbak Anita tanya di chat. Di chat. Nggih. Gambaran input buku. Oh ya, ini saya jawab. Gambaran input buku paket atau per judul. Kemarin untuk indeks mengenai coding itu sudah diajukan. Jadi nanti inputnya kalau mau membeli buku coding ya per judul itu. Kalau referensi berarti paket. Referensi itu maksudnya di buku perpustakaan gitu. Jadi yang harus dipenuhi yaitu pemenuhan dasar dulu untuk pembelajaran siswa. Mungkin ada yang kurang, ada yang sobek, terus ada CP yang terbaru, ada tambahan coding itu dipenuhi dulu. Walaupun itu sudah terpenuhi, barulah nanti menginjak ke buku referensi bila kurang. Seperti itu. Monggo, yang lain ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupi nggih agar panjenengan bisa menunggu waktu pulang sambil beristirahat karena dari pagi start ngajar sampai jam 1 langsung Zoom. Nah, ini biar panjenengan bisa istirahat. Demikian Zoom singkat penyamaan persepsi kita pada hari Senin. Yang pertama tadi buku ini yang saya share screen itu tetap harus kita penuhi 10%. Nanti Excel ini saya bagikan. Terus yang kedua yaitu berkaitan dengan honor. Nah, honor ini di Arkas juga harus diubah, tidak boleh melebihi 20%. Tadi saya menyarankan, tapi secara pelaksanaan itu terserah panjenengan. Tak contohkan seperti tadi simulasi SD Banyurip. Nah, misal tiap bulannya dia mengeluarkan untuk honor 2.500.000, kalau bisa mulai saat ini ditekan jadi setiap bulan mengeluarkan 2 juta. Jadi nanti dari bulan Juli sampai bulan Desember itu flat, tidak ada jeglek secara transfer. Itu nanti ditakutkan kan Juli, Agustus transfernya masih tinggi, September jeglek gitu. Jadi kalau dimulai dari sekarang transfernya flat itu tidak ada perubahan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga tadi untuk SD yang regroup sudah selesai, segera cukupi semua administrasi BKU bosnya diselesaikan dari triwulan 1 dan triwulan 2. Terus nanti tunggu regulasi atau informasi dari pusat untuk mengembalikan dana sisa karena sudah regroup. Terus tadi dari kebutuhan SD yang sudah hilang atau SD yang diregroup dari Juli sampai Desember ya ditanggung SD yang baru. Jadi SD yang baru itu memikul beban selama 6 bulan. Itu ketiga hal yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata atau tindak tanduk saya yang kurang berkenan di hati panjenengan saya
Widoyo, tidak ada maksud untuk melukai hati, semata-mata hanya untuk mencairkan suasana. Demikian Zoom pada siang hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.